Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW menggunakan berbagai metode dalam berdakwah. Salah satunya adalah dengan mengirimkan surat kepada para raja atau pemimpin suatu daerah. Surat-surat ini dikirimkan kepada raja-raja untuk mengajak mereka menerima agama Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara raja-raja tersebut adalah Kaisar Romawi Heraklius, Kaisar Persia Khosroes, Raja Mesir Al-Muqawqis, hingga Raja Abyssinia yakni Habasyah Negus. Mereka menguasai sebagian besar wilayah dunia saat itu dan memiliki kekuatan besar yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang tanggapan para raja ketika diseru Nabi Muhammad untuk masuk agama Islam. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, berikut adalah mengenai kisahnya. Untuk mengenai reaksi raja-raja itu terhadap surat-surat Nabi sangat bervariasi teman-teman. Berikut adalah reaksi para raja saat diajak untuk memeluk agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Raja Negus. Ketika Amr ibnu Umayyah mengirimkan surat Nabi kepada Negus yang beragama Kristen ini, dia mengambil perkamen itu dan meletakkannya di matanya. Dia turun ke lantai dan mengakui keyakinannya pada Islam. Lalu dia menulis balasan untuk Nabi Muhammad SAW. Mengenai balasannya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Negus Asyama hingga Muhammad Rasulullah SAW, damai besertamu, ya Rasulullah, dan rahmat dan berkah dari Allah selain yang tidak ada Tuhan, tulis Negus. Saya telah menerima surat Anda di mana Anda telah menyebutkan tentang Yesus dan oleh Tuhan langit dan bumi. Yesus tidak lebih dari apa yang Anda katakan. Kami sepenuhnya mengakui Anda telah dikirim kepada kami dan kami telah menghibur sepupu Anda dan rekan-rekannya. Saya bersaksi Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar dan menegaskan orang-orang yang telah pergi sebelum Anda. Jadi, aku berjanji kepadamu melalui sepupumu dan menyerahkan diriku melalui dia kepada Tuhan semesta alam. Yang kedua, Raja Muqawqis. Al-Muqawqis merenungkan isi surat itu secara mendalam saat membaca surat Nabi Muhammad SAW. Ia menerima surat dan utusan Nabi dengan baik, bahkan memberi Rasulullah beragam hadiah. Saya telah sampai pada keyakinan bahwa Nabi ini tidak menawarkan sesuatu yang menjijikkan. Dia bukan pesulap yang tersesat atau peramal yang berbohong. Dia membawa benih kenabian yang nyata. Jadi, saya akan mempertimbangkan ajakan itu secara mendalam, katanya. Al-Muqawqis juga memerintahkan agar surat itu ditempatkan dalam peti dari gading dan disimpan dengan aman di kas pemerintah. Dia mengirim Nabi jawaban sebagai berikut. Dari Al-Muqawqis, saya membaca surat Anda dan memahami apa yang Anda tulis. Saya tahu kedatangan seorang Nabi masih akan datang. Tapi saya pikir dia akan lahir di Suriah. Saya telah memperlakukan utusan Anda dengan sangat terhormat. Tulisnya, saya mengirim 2 pelayan untuk Anda sebagai hadiah. Para pelayan ini memiliki keluarga yang sangat terhormat di antara kami.
Selain itu, saya mengirimkan pakaian dan duldul yakni kuda untuk berkuda. Semoga Tuhan memberikan keamanan pada Anda. Raja yang ketiga, Mundhir ibnu Sawah. Ketika Gubernur Bahrain Mundhir ibnu Sawah menerima surat dari Nabi, dia lalu menerima Islam. Tanggapannya dikirimkan dengan surat yang ditujukan kepada Nabi dan terdokumentasi sebagai berikut. Utusan Allah, saya menerima perintah Anda. Sebelumnya, saya membaca surat Anda yang Anda tulis kepada orang-orang Bahrain yang menyampaikan kepada mereka undangan ke Islam. Tulisnya, Islam menarik bagi beberapa dari mereka dan mereka masuk ke dalam Islam, sementara yang lain tidak menanggapinya menarik. Di negara saya ada Majusi dan Yahudi yang hidup, dan Anda dapat memberitahu saya tentang perawatan yang akan diberikan kepada mereka. Rasulullah menjawabnya kembali mengonfirmasikan kepadanya tentang ajaran agama Islam yang dapat diringkas dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Raja yang selanjutnya, Khosroes. Kaisar Persia Khosroes terlalu sombong untuk menerima ajakan Nabi. Dia marah karena nama Nabi mendahului namanya di surat itu. Jadi, dia merobek-robek surat itu. Khosroes juga mendikte perintah kepada Raja Muda di Yaman untuk mengirim beberapa orang kuat untuk menangkap Nabi Muhammad dan membawanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan surat itu, Nabi meminta Allah untuk merobek kerajaan Khosroes. Sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat, Raja baru, Sirweh, mengirim surat kepada Raja Muda memintanya untuk menghentikan prosedur apapun yang berkaitan dengan Nabi sampai pemberitahuan lebih lanjut. Belakangan, Raja Muda ini dan Persia di Yaman menerima Islam dan menjadi Muslim. Raja yang selanjutnya, Raja Heraklius. Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan ketika Heraklius mendengarkan surat Nabi dan bertanya kepada Abu Sufyan tentang atribut dan pesan Nabi, dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah memang benar-benar Nabi Allah. Dia berkata, "Jika apa yang kau Abu Sufyan katakan itu benar, maka dia adalah seorang nabi, dan dia akan segera menempati tempat di bawah kedua kakiku ini. Saya tahu dia akan muncul, tetapi saya tidak berpikir dia akan berasal dari antara Anda. Jika saya tahu, saya bisa menghubunginya. Pasti saya akan melakukan yang terbaik untuk pergi menemuinya. Dan jika saya bersamanya, saya akan membasuh kakinya." Meski mengakui Nabi, riwayat lain menjelaskan ketakutan Heraklius ini terhadap dirinya sendiri dan kerajaannya mencegah dirinya menerima Islam dan pindah ke pihak Nabi. Ketika dia mendengar berita tentang orang Negus menjadi Muslim, dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. "Demi Allah, jika bukan demi mempertahankan kerajaan saya akan melakukan apa yang telah dia lakukan," katanya. Surat dan pesan merupakan metode penting dakwah dan panggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui surat-surat ini, Nabi memberikan contoh bagi semua pemimpin Muslim untuk bersemangat dalam menyampaikan pesan Allah kepada para pemimpin negara lain. Penggunaan surat oleh Nabi terbukti sangat bermanfaat. Terbukti ada dua raja besar memeluk Islam. Bahkan, mereka yang menolak undangan Nabi mengakui kebenaran dan memperlakukan pesan Nabi dengan hormat dan sopan. Kemudian, agar setiap orang untuk tidak membiarkan kesombongan membuatnya membutakan Anda terhadap kebenaran, seperti Khosroes itu. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah mengenai tanggapan para raja ketika diseru Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.